Saya tuh suka namanya observasi tai sendiri gitu. Oke. Kebiasaan, bisa dibilang kebiasaan buruk ya. Jadi ditampung dulu. Enggak, saya pegang. Pas boker dipegang. Iya. Enggak ada aman. Jumpa lagi di Voice of Raus. Episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng seniman asal Subang bernama Asep Saifullah. Ya, dia adalah seniman yang sering menggunakan fotografi dan tai sebagai medianya. Jadi ulang ini saya ketemu lo tuh awalnya di 2019 awalnya di Red Raw Center. Jadi saya ketemu lo tuh emang udah jadi kayak gini gitu ya. Sering matret tai gitu. Nah, cuma ulah ini terakhir pameran di Venice ya? Iya. Di Venice Itali, pameran Response ya, Iya. judulnya. Lalu sebelumnya pernah juga di Jakarta Biennale ya? Pernah ya? Ya pernah dong. Jadi lumayan nih si sepak terjangnya sudah go internasional. Kalau kata Agnes go internasional. Tapi saya penasaran sih, awalnya Uloh terjun ke fotografi, ke seni dulu atau fotografi dulu? Iya, fotografi. Fotografi kali ya, fotografi dulu. Nah, dulu tuh tahun berapa dan awalnya motret apa? Apa udah langsung motret tai? Tai atau gimana gitu? Atau maksudnya tujuan fotografinya dari dulu udah fokus ke kesenian atau dulu apa gitu? Jalur apa sih? Jalur apa? Bisa dibilang apa ya? Kebetulan ya. Dulu awal motret itu mungkin tahun 2016-an, masih baru banget sih sebenarnya. Udah ada kamera di Subang ya? Iya, Okay. Itu pun kameranya gade ya, istilahnya apa? Oh, Ada temen butuh uang buat pinjaman. Ini ada kamera, ambil katanya. Kalau ini Kosipa berarti dulu. Kosipa tuh. Koperasi simpan pinjam. Aja nggak berawal dari kamera gadean Ya, itu. terus kan dulu kan ternak ayam adu tuh, suka ngadu ayam ternak. Nah, cuma awalnya ya itu motretin ayam. Ya kali-kali lah. Kali-kali. Jadi awalnya justru motret ayam. Iya. Karena ada kamera gadean. Oh. Terus setelah kameranya ditebus gimana tuh? Jadi Setelah ditebus ya jadi pengen gitu ya. Jadi udah seneng ya. Jadi belinya juga ngasal banget. Asal kamera aja lah, apa aja gitu. Dulu tuh dikasih tripod pun nggak usah lah, tripod buat apa gitu. Disimpan aja lah. Kan sama temen tuh diantar. Ya buat disimpan sama saya. Belinya di aja. Subang? Di BSC. Oh, di Subang nggak ada tukang kamera? Nggak ada. Oh, belinya dari di BSC. situ. Terus dari situ lama-lama apa ya, kayak ikut kursus kayak gitu. Kursus online. Oh, online. Emang udah ada online dulu? Udah ada kursus online. Aja tapi awal mulanya itu dari kamera gadean terus tertarik. Terus motret apa tuh setelah motret ayam? Terus ya motret sekitar rumah aja. Oh iya, sawah gitu ya. Sawah, kuburan. Iya. Kuburan. Jadi lo ini sering motret hal-hal apa ya? Mistis kali ya? Oh, enggak juga sih. Juga ya. Ya tapi sering banyak tuh kontennya mistis gitu loh. Wah, jadi dulu landscape juga sempat ya. Terus tiba-tiba bisa nyasar ke sini gimana? Ke Red Raw Center. Lihat postingan Teh Grace. Dulu ikut kelas Raus ya? Iya. Di sini atau udah di sini angkatan ketiga. Oh iya, angkatan ketiga. Ketiga apa kedua ya? Ketiga kayaknya. Pokoknya pas awal ini pindah ke sini aja. Oh iya ya, benar itu. Soalnya kan angkatan pertama tuh di Creative Hub kok. Nah, jadi awalnya dari postingan Instagramnya Teh Grace berarti. Terus ke sini dan akhirnya motret tai. Enggak juga, belum. Belum. Nah, awalnya bisa motret tai gimana? Awalnya buat emang motret tai ya? Oke. Iya, ceritain yang karya yang tentang tai gimana tuh awal mulanya? Awalnya kan saya tuh apa ya? Saya tuh suka namanya observasi tai sendiri gitu. Oke. Kebiasaan, bisa dibilang kebiasaan buruk ya. Jadi ditampung dulu. Enggak, saya
Tegang. Pas boker dipegang. Iya. Gak ada aman. Ya, terus Ya dilihat gitu tekstur, baunya, ada apa aja kayak itu gitu-gitu. kayak kebiasaan dulu waktu ternak kali ya. Ya kan kayak. Kan ternak kan suka merhatiin gitu kali ya. Jadi dulu awalnya dari situ. Mm-mm. Terus tertarik buat dijadiin apa ya? Media tuh. Awalnya ada pertanyaan, ada apa dengan tinja gitu. Masih gak ada DC-nya. Oke, terus Terus dipikirin, terus ya bergulir aja sih kayak gitu. Direnung, ya istilahnya mungkin akhirnya direnungin. jadinya si karya tentang tai itu gimana bentuknya? Bentuknya saya bikin still life sih. Still life. Oh, tapi ada fotonya ada kan? Udah ada sih. Beberapa udah dieksplor tapi mungkin ya belum rampung lah, masih Belum ada yang diupload di beberapa media atau udah ada yang ada dipamerin? di-upload di IG sih tapi masih samar-samar, maksudnya nggak begitu jelas ya. Oke, nanti kita coba kirim linknya aja ya. Foto tai walau kayak gitu. Oke, jadi awalnya eksplorasi itu terus jadi karya, dan kebiasaan still life. Bu. Terus tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya sih lebih ke bisa dibilang autokritik juga buat saya sendiri ya. Dari mulai itu ya penerimaan juga itu kan kebiasaan buruk ya, bisa walaupun apa ya sebutnya biasa jorok lah ya istilahnya ya. Joroknya ya, pastilah itu mah. Terus saya ada pertanyaan kayak sering apa ya namanya tuh, sering dengar gitu ungkapan-ungkapan atau perkataan, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Kata biasa pemuda-pemuda itulah ya. Terus sambil motret makanan kayak gitu-gitu kan ya. Ngerti ya, Habis makan postingan-postingan enak gitu. kayak gitu. Terus saya mikirin yang nikmat yang kita dustakan tuh apa sih sebenarnya? Apa emang nikmat makanan gitu apa? Nikmat apa? Terus saya terus berpikir gitu, merenung. Terus akhirnya mungkin jawaban sementara ya nggak tahu ya, benar enggaknya nggak tahu. Tapi yang saya sekarang apa ya namanya tuh, bukan kesimpulan ya, jawaban sementara lah istilahnya. Tentang tai. Tentang itu dulu, nanti nyambungnya ke tai. Oh, iya. Tentang nikmat. Yang distakan tuh bukan nikmat makan apa dalam keseharian ya, bukan dalam kehidupan. Tapi nikmat itu hidup itu sendiri. Oke. Buat saya kehidupan sama hidup itu berbeda. Beda. Hidup tuh kita hidup aja gitu, bernapas. Nah, kehidupan tuh apa yang terjadi dalam hidup. Oke. Oh iya. Siap. Termasuk jadi tainya. Belum ya? Belum. Oke. Ya, situ sih. Jadi awalnya dari situ ya. Terus Terinspirasi terus saya terinspirasi dari itu, terus tai ya. Masuk ke tai. Masuk ke tai. Abis makan keluar tai. Iya. Terus kita kan mencerap ya, hidup tuh, kehidupan tuh mencerap. Menyerap. Seperti menyerap apapun yang kita lihat. Terus saya pengalaman indrawi itu saya kayak kita makan, terus diproses, terus dibuang. Kayak kehidupan gitu kan kayak gitu ya. Proses kehidupan. Nah, seperti tai itu sendiri kan kita. Terus kita terus berpikir tuh, kadang kita selalu berpikir keluar ya, berpikir tuh menilai sesuatu tuh keluar. Enggak ke dalam ya. Terus saya berusaha menilai kebenaran ya itu nikmat hidup itu tuh kan ke dalam ya. Bukan keluar apa yang terjadi dalam kehidupan. Seperti tai itu kan bukan perbandingan ya. Logikanya kayak kita tuh emas. Emas kan sesuatu yang bernilai ya. Itu kan nilainya keluar ya, sesuatu bernilai berharga. Tapi kan kalau tai itu sesuatu yang nilainya jorok. Nggak ada nilainya. Bisa jadi pupuk sih ya. Jorok lah, makan jijik lele gitu. bisa lah ya. Tapi kan kalau kita nggak berak, iya sih, sakit juga. Keseimbangan tubuh kita kan terganggu. Kalau kita nggak punya emas, masih bisa hidup, masih bisa ya, benar bisa. Itu sih. Iya, benar. Lebih ke situ sih. Oke, jadi sebenarnya berarti Allah tuh mencoba mengeksplor filosofi tai ya. Iya, mungkin filosofi dari kotoran itu sendiri berarti. Lalu coba representasikannya melalui fotografi. Nah, si still life-nya itu yang kayak gimana sih, still life yang kayak jadi menjadikan tai itu seperti bentuk apa gitu? Saya ada beberapa, saya lagi nyoba nge-explore ya bentuknya sih. Bentuk saya awal saya bentuk kayak pohon. Nah, bisa dalam piring bisa. Saya bentuk kayak pohon. Gimana tuh? Saya Kan tahu nggak buat bikin roti itu yang dipercet. Saya masukin ke situ. Buat krim. Jadi pas boker tuh dimasuk digituin. Dia kan kayak popok gitu. Iya.
Enggak sih. Enggak, Ada tekniknya lah. Bahas itu gimana tekniknya? Ya tekniknya jadi pegang dimasuk-masukin Anjing. Tapi bokernya di WC. di WC. Bisa dipegang. Ya, Oh, nggak gini disiram ya? Nggak usah disiram. Enggak maksudnya gimana ya? Agak jorok banget ya. Ayo, oke. Skip lah. Pokoknya intinya di gitu terus dijadiin kayak pohon. Saya bentuk kayak pohon gitu. Saya beli piring yang buat plating kayak gitu, piring yang lumayan bagus lah ya, putih gitu. Saya plating, terus saya kasih daun-daun kayak gitu. Daun apa? Daun kering gitu, daun Genjer. saya di rumah ada bunga gitu, bunga melati, dia tuh jatuh kering, saya tempelin kayak gitu. Nggak bau. Ya bau tai. Anjing. Oke, jadi membuat tai tersebut menjadi bentuk lain ya. Tujuannya tapi membentuk jadi sesuatu tuh tujuannya, ada tujuan nggak sih? Jadi pengen bentuknya jadi kayak gini, tujuannya Ya kenapa? kan pohon tuh biasanya disebutnya pohon kehidupan ya. Pohon tuh Simbol biasanya kehidupan. simbol kehidupan Oke. ya. Ada yang bilangnya tree of life kayak gitu-gitu. Nah, iya. Lebih ke situ saya awal-awal ada yang kayak gitu, terus ada juga yang saya kayak kue terus dikasih bunga atasnya. Oke. Lo nggak lagi ini kan konsumsi narkoba nggak? Oke, nggak, ini memastikan bahwa lo 100% sadar dan oh jadi awalnya justru kayak gitu, berarti lo ini termasuk orang yang overthinking dan filosofis ya mungkin ya? Ya mungkin nggak tahu sih ya. Tapi ada nggak sih referensi tiba-tiba kayak gitu? Ada nggak sih referensi seniman lain gitu yang berkarya melalui tai atau menggunakan tai itu? Yang mempengaruhi lo sendiri atau? Sebenarnya kalau kebiasaan buruk itu terus mikirin soal tai dan mencoba ngeksplor tai itu sebelum belum ada referensi tadinya, cuma emang kepikiran dan kebiasaan aja. Oke. Ini gimana ya gitu. Terus abis itu nyari-nyari kan. riset. Cari-cari. Terus nemu lah awal tahun 60-an, 70-an gitu. Yang dia tuh siapa namanya lupa. Orang Itali kalau nggak salah. Francesco Tai. Dia tuh orang Itali lah ya. Ya si tainya dia tuh judulnya Artisit kalau nggak salah. Dia tuh dikalengin gitu. Tai? Si tai dianya tuh dikalengin. Tai dikalengin. Kaleng apa namanya tuh? Kayak kaleng Kongguan. Bukan, Bu. Kaleng daging kornet. Oh, kornet Iya. ya. Dikasih gram, judul kayak gitu-gitu. Terus? Tapi emang kalau latar belakang dia tuh tahun segitu tuh habis Perang Dunia Kedua lagi booming-boomingnya makanan kaleng. Terus dia emang lagi kritik ke artisnya sendiri sih. Jadi dia tuh apa sih yang paling dekat terhadap dirinya gitu, senimannya itu, dan dia berpikir itu tai. Oh iya. Itu banyak sih sampai sekarang pun ada banyak. Itu tuh saya pernah ada jurnalnya, bukan jurnal ya. Histories of tai gitu, ada seniman-seniman yang menggunakan media tai. Iya, seniman tai itu ada berarti beberapa. Ada yang dilapisi emas, ada yang dibikin kapsul. Ada tuh ya. Tapi Ada. rata-rata yang fotografi belum ada kali ya. Kurang tahu tuh. Kebanyakan seni rupa kali ya. Saya lihat itu apa namanya? Siapa sih? Namanya tuh siapa tuh, kelas pagi tuh. Dia Anton Ismail. itu kan dia pernah juga bahas-bahas tai itu. Fotografi is tai katanya. Tapi dia nggak pakai tai sendiri sih, bukannya cuma image tai doang gitu kan. Oke, tapi kalau lo sendiri nih kan motret tai, gimana caranya? Kan foto nih ya, medianya foto nih. Kita kan foto tuh sangat bisa dimanipulasi dan lain-lain. Gimana sih cara lo meyakinkan orang-orang penikmatnya itu bahwa yang di foto tuh beneran tai gitu? Kan kita nggak bisa nyium kan. Sebenarnya sih secara idealnya nggak pengen sih ya, maksudnya pengen diselimuti, tapi belum ketemu juga gimana nyelimutinya. Nggak pengen begitu strike bahwa itu tuh tai kelihatannya. Pengennya kayak apa gitu ya. Nggak pengen terlihat terlalu bahwa itu tuh tai gitu. Oh iya. Jadi pengen sebenarnya mengkritik fotografi juga mungkin ya. Nggak kan, tahu juga sih. Jadi fotografi kan bisa jadi media yang tepat untuk berbohong juga kan. Kayak gitu kan. Karena gue mencoba ini gue mau membuat bentuk lain tapi bukan tai, tapi dari tai sebenarnya. Jadi sebenarnya orang-orang tuh melihat ini bentuk apa sih, mungkin ternyata setelah dikasih tahu ini tai, mungkin efek kejut itu yang lo mau
tunjukkan atau tapi selama ini yang saya bikin tuh masih kelihatan sih itu bentuk tekstur, walaupun dia udah dibentuk-bentuk itu pasti orang udah ngeh sih, apalagi judulnya udah. Oh iya, dari judul udah coba diarahkan. Jadi lo emang udah langsung mengarahkan bahwa ini tuh fotografi tentang tai gitu. Oke, sejauh ini berarti udah sampai mana tuh proyeknya? Kalau proyeknya dulu tuh belum dibentuk-bentuk kayak gitu ya. Kalau dari dulu udah lama sih ya. Tapi akhir tahun-tahun awal tahun sekarang sih baru kalau diseriusin baru akhir setahun inilah. Setahun ini ya? Oh, nanti outputnya apa? Pameran atau gimana? Belum orang tahu, bikin aja. Oh, bikin dulu aja, nanti outputnya dipikirin lagi gitu ya. Tapi yang pengen ulah apa? Pengen ulah dia pameran kah atau? Pengen saya sih pameran sih kayaknya ya. Pameran kali lebih tepat kayaknya. Iya. Tapi nggak tahu ya. Oke, jadi ulah tuh memilih jalan apa ya? Jalan tai. Mungkin memilih media fotografi dan spesifik tai untuk berkarya. Salah satu. Karena kan ulah ini berkarya cukup banyak dan sering banget, tiap tahun hampir ngeluarin zin yang gitu-gitu juga hampir dengan berbagai macam pendekatan yang berbeda kan ya. Dia pernah lihat ulah pakai apa tuh yang self portrait dengan mainkan cahaya terus mendekorasi wajah gitu kan ya. Terus kemarin tuh yang terakhir apa yang di rumah sakit juga pernah kan, yang motor-motor sekitar rumah sakit. Nah, yang pengen ditanyain tuh yang uloh banget tuh pendekatan fotografi yang kayak gimana sih? Uloh udah nemu belum sih? Oh iya, orang pisan gitu. Yang urang banget ya. Belum tahu sih. Berarti masih nyari mungkin ya? Mungkin masih nyari dan mungkin nggak mau terlalu ini saya banget, enggak sih. Saya enggak. Jadi lebih fleksibel aja sih pengennya. Dia pengen terus perubahan. Jadi nggak ada sekat gitu. Mau pakai gimana pun enak gitu. Karena di apa manusia. Tapi mungkin ada kebiasaan ya. Oh iya. Jadi ada kecenderungan orang tuh pakai pendekatan apa jadi gitu. Kan kayak udah emang nyamannya kia, terus tiba-tiba di beberapa proyek dia pakai pendekatan yang sama gitu. Kalau ulah tipe yang gimana? Saya pendekatannya lebih ke pakai tubuh sendiri sama still life sih. Lebih nyaman itu. Jadi konseptual sebenarnya. Jadi intinya konseptual studio ibaratnya kayak gitu ya. Iya. Soalnya lebih bukan lebih ya namanya tuh. Lebih leluasan ngatur mungkin ya. Lebih leluasa ngatur, lebih bisa ngedirect. Terus kalau berhubungan sama orang lain agak gimana tuh saya canggung mengarahkan gitu ya. Mungkin belum biasa aja ya. Oh, mengarahkan harus gini. Jadi lebih nyaman mengarahkan diri sendiri mungkin ya. Jadi menaruh kuasanya justru bukan ke orang subjek foto tapi lebih ke diri sendiri sebagai subjek foto juga ya. Soalnya kan kalau saya tuh lebih nge-explore pikiran-pikiran saya sendiri ya, pertanyaan-pertanyaan. Jadi lebih kayaknya cocoknya ke situ sih. Kontemplasi. Mungkin nggak tahu ya bahasanya. Ya kan intinya gitu kan ya. Merenung gitu loh, tuh merenung kayak gini terus jadi karya, merenung jadi karya, merenung jadi karya gitu kan kurang lebih kan. Iya bisa. Rata-rata gitu kan. Jadi dapat ide ini merenung, ngelamun jadi karya, ngelamun jadi karya. Nah, untuk ada tips nggak sih dari uloh untuk fotografer yang mungkin baru atau mau menemukan gayanya, atau gaya pendekatannya dalam berkarya? Gimana sih caranya biasa, atau uloh yang tiba-tiba dari motret ayam gitu tiba-tiba jadi sekarang itu? Kalau saya sih pendekatannya ada 2 ya, biasanya motret aja dulu terus dipikirin belakangan ini tentang apa. Ngerti. Terus ada yang kedua, nyari-nyari dulu, mikirin dulu, terus saya biasanya eksekusi, tulis di note. Dicatat di note apa namanya tuh yang kotak warning kayak gitu. Terus biasanya tulis apa yang terpikir, tulis tempel. Yang terus nanti tuh biasanya ada benang merahnya. Oh ini tentang ini ya. Saya sering ngebahas ini, ternyata sering mikirin ini kayak gitu. Baru dirangkai itu bisa jadi karya. Terus lalu biasanya sih ya riset cari-cari. Terus akhirnya cari bentuknya gimana. Cari referensinya. Cocoknya bentuknya kayak gimana sih, nyari yang udah kayak gitu. Berarti yang pertama tuh mencatat, yang kedua setelah mencatat riset mungkin ya. Baru kita tahu, terus pengenal diri sendiri juga kali ya. Kita ini seperti apa gitu kan. Nyamannya seperti apa.
Oke. Ngerti. Terus selanjutnya gimana nih? Apakah ada proyek yang akan datang atau sedang melakukan apa sekarang? Sekarang sih masih itu sih. Tai. Masih tai. Rencana kapan tuh dipublish? Nggak tahu. Belum ada target ya? Belum sih, masih jalan-jalan aja. Berarti kayak go with the flow aja gitu ya, kayak nggak ditarget. Ya kalau lagi sempat, lagi ada inspirasi, terus cari-cari lagi, maksudnya lebih Bentuk diperdalam lagi apa sih? Oh, Ya yang gitu. bisa dibentuk atau bisa digali tentang tai tai. ini sendiri. Tai. Kita bahas tai terus. Oke sih, paling untuk berarti kesimpulan di akhir ini berarti gimana caranya berkarya untuk mengenali diri sendiri dulu ya lah ya, dan biar menemukan media yang tepat juga ya. Berarti ulam merasa si tai ini udah menjadi media tepat juga dalam mengekspresikan pikiran-pikiran yang tadi. Ya bisa dibilang kalau buat saya sendiri sih iya. Iya ya berarti ya. Untuk proyek yang ini ya. Oke. Oke, teman-teman, untuk episode kali ini semoga bermanfaat. Tolong jangan sambil makan nontonnya. Karena agak jijik gitu ya. Sekian pembahasan episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.